Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nisa dengan NIM 236666418. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah kesenian Sunda yang dimana akan menjelaskan tentang pewayangan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah Punokawan. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf, saya bawa buku soalnya nanti takutnya lupa mau ngejelasin apa aja. Jadi di sini Punokawan itu dari kata Puno dan kawan. Puno itu adalah panah, yang dimana panah itu dalam artian cerdik, cermat, jelas dan terang. Sedangkan kawan yaitu teman atau kawan, ya kawan biasa sebaya gitu. Jadi Punokawan ini bukan bersumber dari kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata. Oh iya, sebelumnya jadi pewayangan tuh saya akan ngejelasin dulu tentang pewayangan yang masuk ke Indonesia itu pada abad keberapa sih. Oke, jadi pewayangan itu masuk ke Indonesia pada abad keempat. Pada abad keempat ketika Hindu, Buddha dan India itu memasuki Indonesia dan mereka membawa kisah-kisah menggunakan pewayangan. Nah, mereka tuh ke Indonesia untuk berdagang. Oke, jadi di abad lalu, di abad ke-9 itu karya sastra Jawa kuno mulailah menggunakan wayang-wayang yang telah dijelaskan dan telah dikenalkan oleh Hindu, Buddha serta India. Nah, lanjut lagi ke abad ke-10. Nah, di abad ke-10 ini mulailah populer kerajaan-kerajaan yang mengenalkan sejarah menggunakan pewayangan. Nah, ada nih yaitu Raja Jayabaya, yang dimana Raja Baya ini dari kerajaan pokoknya dia tuh dari Jawa kuno deh, dari Jawa gitu. Nah, dia tuh ingin memperkenalkan kisah leluhurnya lewat wayang biar orang-orang penduduk yang ada di sekitarnya itu paham tentang sejarah leluhur. Nah, mulai dari situlah, dari awal si Jayabaya ini mengenalkan lewat wayang, mulailah pewayangan itu menyebar ke kerajaan-kerajaan lain kayak Kerajaan Panjang, Mataram, Kerajaan Kartasura, Kerajaan Surakarta, dan Kerajaan Yogyakarta. Nah, lalu disitulah banyak pujangga Jawa yang menulis cerita pewayangan, kisah-kisah baru. Oke, selanjutnya itu ada cerita Gatot Kaca Seraya. Nah, di sini tuh Gatot Kaca Seraya tuh dihasil karya Empu Panuku pada abad ke-12 Kerajaan Kediri, yang dimana di sini tuh dikenalkan Punokawan pertama. Nama-namanya itu ada Judria, terus Punta, Prasanta. Nah, tapi pada film Gatot Kaca ini mereka tuh si Punokawannya tuh cuma jadi pemain pelengkap aja, jadi bukan pemeran utama. Sedangkan di cerita Sudamala mereka tuh menjadi peran utama dan mereka tuh lebih banyak aktifnya. Nah, pada cerita Sudamala ini si Punokawan tuh berubah nama menjadi Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, yang dimana Semar itu dikasih nama lagi, jadi dia si Punokawan yang pertama tuh enggak punah. Dia tuh dikasih nama Judriyah, Punta, Prasanta, biar nama-nama Punokawan yang pertama tuh enggak dilupakan. Nah, mereka tuh seperti pelawak lah gitu, jadi mereka tuh karakternya lucu tapi bijaksana juga. Nah, pernah juga nih mereka tuh tayang di wayang Sadewa, dan si Semar ini tuh ini menasehati, dia tuh ngasih nasihat yang dimana nasihatnya itu berbunyi urip iku urup. Kalian tahu gak artinya apa? Nah, jadi urip iku urup itu mengartikan kalau urip itu hidup, urup itu menyala, jadi hidup itu menyala. Terus dia juga ngasih pepatah kayak gini, ojo keminter mundak keblinger, yang artinya itu jangan sok pintar, nantinya takut salah arah. Nah, kenapa sih si Semar ini banyak menghasilkan petua-petua? Karena dia tuh termasuk wayang yang bijaksana gitu, wayang yang bijaksana. Terus ada juga satu lagi, dia tuh bilang dadan serik lamun ketanam, panan susah lamun kelangan. Nah, yang artinya itu jangan mudah sakit hati kalau kena musibah dan jangan terlalu sedih kalau kehilangan sesuatu. Lanjut ya. Tadi kan kita udah ngejelasin tentang Semar. Nah, yang kedua itu ada Gareng. Nah, Gareng itu nama aslinya itu Nala Gareng Sabda Langit, yang dimana Nala itu artinya hati dan Gareng itu artinya kering. Jadi si Gareng ini tuh dulunya itu seorang kesatria yang bernama Bambang Sukodadi. Nah, si Bambang Sukodadi ini yaitu Gareng, dia tuh terkenal dengan watak yang sombong. Terus kalau misalnya ada orang yang dia temuin, dia tuh pengen bawaannya tuh pengen ribut terus, pengen gelut gitu. Nah, suatu hari dia tuh ketemu sama Bambang Panyukilan. Siapa sih Bambang Panyukilan itu? Ternyata Bambang Panyukilan itu adalah Petruk. Nah, bertemulah Petruk sama Gareng, bertemulah mereka berdua. Nah, di situ mereka kayak ribut lah, berantem, gelut gitu ya. Nah, keduanya tuh keduanya tuh cacat fisik gitu. Yang kalian udah tahu ya, kalau Gareng itu gimana, Petruk juga apa kekurangannya pasti kalian juga tahu. Nah, dari situ Semar tuh Oke, jadi sekarang kita akan menceritakan tentang Petruk. Nah, Petruk tuh banyak banget nama sebutannya. Yang pertama ada Kilura Jogong Joyo, terus ada Bawala, ada Bodlo Jaya, terus Pentung Pinangku,
Tung Tongsot, terus Kantong Bolong. Tapi seringkali Petruk tuh terkenal dengan nama Kantong Bolong, yang dimana dia tuh dulunya tuh kan dia tuh orang kaya banget. Nah semenjak dia kenal sama Semar, dia tuh ingin menghibahkan, memberikan semua hartanya itu buat orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tuh kayak dermawan gitu, dermawan. Nah sehingga kenapa Kantong Bolong, jadi dia tuh kan memiliki kantong ya. Nah di kantongnya itu sampai habis hartanya tuh kayak gitu ya. Nah, Petruk juga berasal, namanya tuh bukan Petruk sebelumnya tuh. Nama Petruk tuh asal mulanya dari Patruk, yang dimana Patruk tuh Patrukullah Masyallahi. Nah, itu tuh dari bahasa Arab, yang artinya tuh tinggalkanlah semuanya kecuali Allah. Bagus banget kan? Nah, oke. Langsung kita lanjut ke Bagong. Nah, dimana Bagong itu namanya itu Ki Lurah Bagong. Nah, Bagong itu, jadi oh ya, tadi tuh kan si Petruk sama si Petruk sama si Garang tuh udah ngabdi kan ya ke si Semar. Nah lanjut sekarang ada Bagong. Nah Bagong tuh awalnya tuh dia tuh dari bayang-bayangannya Semar. Jadi dulu tuh kan Semar tuh punya saudara namanya Tagong. Nah bapaknya Semar sama Tagong tuh namanya Sahyang Tunggal. Nah bapaknya Bagong sama bapaknya Semar sama Tagong tuh nanya ke Semar sama Tagong, kata bapaknya tuh kayak menurut kamu kehidupan itu gimana gitu, pokoknya gimana. Nah si Tagong tuh nanya jawab katanya kalau kehidupan tuh hasrat katanya. Terus kalau Semar tuh bilang kalau kehidupan tuh bayangan katanya gitu. Nah jadi mereka tuh ditanya sama ayahnya, lalu ayahnya tuh ngasih aja kalau ke Tagong tuh, Tagongnya jadi kecil, kalau misalnya Semar itu jadi bayangan. Dan si bayangan itu muncullah Bagong. Iya kayak gitu pokoknya seru banget. Makasih banget udah mau ngedengerin. Maaf kalau misalnya belum jelas atau lain sebagainya. Segitu aja penjelasan tentang Punokawa, sejarah Punokawan itu bagaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.